karena aku pernah pura-pura. Pernah. Gimana Itu ada itu, pendetanya coba? tuh. Itu pendetanya Ceritanya. udah naik. Ada. Nantilah tunggu pendeta itu naik. Biar ku tanya sama dia dulu. Belum ada ini, belum kelihatan nih. Ya. Iya. Dia memang Total lama dia. kayaknya. Adalah beberapa orang yang kemasukan di gereja itu waktu itu ada 5 orang kan. Dalam hatiku kayak gini ku bilang, pura-pura lah aku bilang gimana nya respons pendeta ini ku bilang kan. Nah, masuklah Roh Kudus itu aku. Ku baca lah bla 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 bla. Pokoknya itulah yang ku baca lah pokoknya kan. Karena berbeda bahasa Roh Kudus itu tidak sama seperti manusia. Ya. Nah, habis itu ya udahlah dianggaplah aku sama orang-orang itu dapat hidayah. Kau ini kau bersuci kau itu katanya. Ayo Dan ngomong kau Pak Anda Pendeta. sadar pada waktu itu kalau ternyata pendeta bisa ditipu. Ya sadarlah aku, orang aku pura-pura Apalagi kesurupan. jemaatnya ya, Dek. Pendetanya aja bisa ketipu. Tahu aku itu. Oke, Yoga. Nanti kita dengarkan cerita Yoga lagi, teman-teman. Tapi kita fokus ada pendeta yang... Pak, coba diulangi. Bisa nggak? Yoga, nanti kita dengarkan cerita. Aduh. Ada apa dengan handphone Bapak ini? Bapak merek handphonenya kayaknya merek Oten deh. Kayaknya merek Oten deh. Tuh. Halo, Bu. Atau gini aja deh, Bapak bicara pakai timer, saya diam karena Bapak waktu saya bicara, Bapak mute dulu. Bapak mau bicara buka mute, saya nggak akan bicara sama sekali karena kalau saya bicara nanti keulang di situ. Bapak silakan bicara, kita akan kasih Bapak waktu 3 menit untuk prolog. Tema kita adalah kitab suci atau nabi palsu atau pengajaran sesat. Bapak mau yang mana? Ya, tentang nabi saja, Bu, nabi. Oke, sekarang Bapak atau saya yang mau kasih prolog dulu? Duluan saja, Bu, duluan. Oke, duluan saya ya. Pertanyaan saya sebelum kita diskusi, pertanyaan pribadi, Bapak dari denom mana Pak? Kristen denom mana? Sebelum diputarkan waktunya. Denom mana? Biar saya tahu dengan siapa saya berdiskusi Pak. Dari Katolik, Protestan? Loh, kemana Pak Pendetanya? Lari dia. Yoga ini lucu banget loh. Yoga, kau kalau cari teman sama pendeta ndak ada yang benar kau Yoga. Cemananya kau Yoga punya teman, punya pendeta tak ada yang bagus-bagusnya kau Yoga. Carilah pendeta yang lain Yoga. Sudah Biar bersiapkan siapkan waktu aku ya. ini rata sama orang ini lah. Kemana Jadi Yoga ini? kita ulangi ya teman-teman ya. Yoga, Mungkin teman-teman Yoga. yang baru masuk nih. Jadi ceritanya begini, Yoga ini diajak sama temennya masuk ke Komal Islam teman-teman, ke Komal Fandi Ahmad. Kawannya bilang begini, ayo kita debat dulu mereka katanya. Tiba-tiba pas masuk di sini, kawannya kabur, si Yoga ditinggalkan. Tapi dia bertahan. Dia bilang, lari si babi itu katanya. Tapi dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena prasangka dia di awal tidak seperti, mungkin saja dia berprasangka bahwa room ini jahat, akan menyerang Kristen. Tapi alhamdulillah di sini dia bertemu dengan Ustadz Hanafi, bertemu dengan saya. Justru dia jadi adik saya sekarang. Nah akhirnya dia nyaman. Nah karena dia sudah mulai bingung dengan apa yang kita jelaskan dan dia tahu itu benar tidak bisa dibantah. Lalu dia berharap pendeta naik ke sini teman-teman. Dari tadi kita tunggu pendeta Ferdinand. Kenapa kita tunggu pendeta Ferdinand? Biar Yoga sedikitnya bisa bangga dengan agamanya. Karena bisa menjawab, pendetanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Lalu ketika pendetanya berkali-kali naik ke sini bermasalah, itu lucu banget tuh, lari dia. Mungkin kita lanjut dulu deh, menjelang pendetanya naik ke sini kita ngobrol dengan Dari Yoga tadi dulu. pagi. Dulu deh. Jadi Yoga cerita kamu tadi deh tentang pura-pura. Iya, lanjut. kesurupan- Yoganya soalnya tadi kemasukan. bilang mau panggil pendeta Uni. Gitu. Iya di DM-nya aku sama pendeta itu nggak usah connect di situ katanya. Nggak Takut mau dia. dia. Assalamualaikum Lisa.
pendeta perempuan nih. Udah sama pendeta perempuan ini aja lah. Udah. Nah, jadi gini, ini menarik ya. Enggak, ini serius, ini menarik. Ini menarik sekali. Fandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya. Kenapa saya bilang ini sangat menarik? Karena yoga ini benar-benar sekarang berharap ada pendetanya yang mampu berdiskusi dengan kita di sini. Jadi dia dari tadi itu nunggu teman-teman. Beliau ini benar-benar berharap ada pendeta yang mampu diskusi, ya minimal menjawablah setiap pertanyaan kita. Nah, dia berharap dia share kepada beberapa pendeta. Benar ya, Dek? Iya, nggak boleh sama dia, ngapain kau naik katanya. Makanya nggak apa-apa lah, sementara naik kamu- aja aku. Dia tetap mau naik di sini teman-teman, masya Allah ya. Mudah-mudahan kamu menemukan kebenaran itu. Nah terus yoga pertanyaan Uni, waktu kamu pura-pura kemasukan Roh Kudus itu berapa lama? Apa yang kamu baca? Kan ada tuh yang kayak raba-raba lalala gitu. Kamu seperti itu persis ya? Iya, nanti kalau aku bacakan nanti marah umat Kristen sama aku nanti. Enggak lah, kenapa marah? Kan itu kan memang kenyataannya ada pernah kamu lakukan. Gini loh, ya gini ya, Uni ajarkan kamu supaya kamu tidak masuk ke dalam ranah menista. Pertama, jangan mencaci agama Kristen, jangan mencaci pendetanya, terus jangan menghujat dengan kata-kata kotor. Katakan apa yang pernah kamu alami, jujur, dan jangan pernah kamu kayak jelek-jelekin gitu. Itu baru Nggak nanti ada orang aku marah. jelek-jelek, Coba ceritakan aku cuma aja bilang pengalaman diriku pribadi. ya. Pura-pura Pengalaman- kesurupan itu aku. Jadi waktu kamu waktu di gereja itu semua orang sudah kemasukan Roh Kudus waktu itu. Bukan semuanya, nggak ada semuanya. Beberapa orang itu yang masuk ke Roh Kudus. Ya. Nah, Coba dengarkan terus dulu. dalam hati, Jangan pakai suara dulu, Fandi. Lanjut Dek. ya, Ini penting. terus dalam hatiku, ku kayak giniin lah. Gak apa-apa lah. Apalah aku mau pura-pura juga lah aku biar aku dibilang orang suci, ku bilang gitu kan. Karena yang masuk Roh Kudus itu rata-rata orang pilihan itu. Nah, terus habis itu kemasukanlah aku buat-buat itu. Ku tutup mata, ku pakai baskan jariku, tanganku, kepalaku, pokoknya lah gitu kan. Datanglah pendeta itu kan, dibaca-bacakannya lah puji-pujian Tuhan, dikasihnya kalau air segala macam. Iya, berarti kamu orang pilihan katanya sama aku. Ya dalam hatiku nggak percaya. Gimana ya anak ini? Padahal aku pura-pura kesurupannya. Kau bilang aku nyata, bilang kayak gitu. Oke. Iya, gitu ceritanya. Kita masuk ke ranah psikologis. Kita belajar di sini ya. Oke. Mungkin yoga kamu dengarkan baik-baik Uni. Ada gila-gila Jadi- aku kan. Bukan ada gila-gilanya, Dek, tapi kamu kritis. Keren. Dengan cara begitu kamu menguji orang itu benar atau tidak. Itu pinter. Untuk saat ini pinter Uni bilang, walaupun itu salah ya. Kamu menguji, sama seperti ini. Uni pernah menguji dulu. Nih mohon maaf Uni berbagi, bukan Uni tidak berdusta, tapi begini. Jadi dulu Uni waktu masih SMA, teman-teman Uni itu mereka pura-pura kesurupan, setan, dengan pingsan dan segala macam. Ternyata dalam ranah psikologis ini wajar, Dek. Ada namanya orang itu mencari empati dan simpati. Paham ya sampai di sini? Orang mencari perhatian, tahu kan? Kenapa? Iya. Ada stigma, karena ada stigma itu. Kalau ada umat Kristen yang dikatakan dipilih Tuhan karena menerima Roh Kudus, maka wajarlah banyak umat Kristen di gereja-gereja itu akan berpura-pura punya Roh Kudus. Kenapa? Kebanyakan Karena itu mereka pura-pura akan mereka. dianggap hati-hati aja. Maksudnya biar nggak marah mereka sama adik ya. Kami nggak mau juga kamu diserang sama orang Kristen sendiri. Saya bicara dari ranah ini, dari pengamatan. Jadi ketika ada stigma yang mengatakan bahwa orang yang dipilih Roh Kudus adalah orang pilihan, maka banyak orang akan menunjukkan kalau dia memiliki Roh Kudus dengan cara yang kamu lakukan itu. Nah, sementara kamu adalah anak yang pintar, kamu menguji. Coba saya uji, tahu nggak orang pendeta ini bahwa ini kemasukan Roh Kudus atau tidak. Ternyata kamu membuktikan pendetamu itu mudah tertipu. Kalau sudah kamu tahu adekku, pendeta bisa tertipu, apalagi jemaatnya, apalagi yang kamu tunggu adekku. Baliklah kepada kebenaran. Kamu akan mendapat kebenaran kalau kamu punya ilmu pengetahuan. Bunyi adekku. ayam. Gunakan akal, gunakan hati adekku. Iya, memang gitu. Malas aku. Jadi belajarlah mulai dari sekarang adikku yoga. Semoga Allah membimbingmu. Bersekali kau mendapat sana kau dulu, hidayah. hei. Awas kau dulu. Berikut kau. Ayam pul kena marah pula alamak. Iya bersekali dia, tak fokus aku. Begitu ya yoga.
Nah, jadi orang-orang seperti yoga ini adalah orang-orang gini ya adikku. Ini Uni ajarkan dalam Islam. Ini Uni masuk ke dalam Islam dulu ya adikku ya. Jadi dalam Islam itu dikatakan anak yang baru lahir itu mereka itu pada dasarnya suci. Mereka tidak berdosa. Maka kemudian orang tua kalianlah yang menjadikan kalian Yahudi atau Nasrani. Tapi Tuhan yang mengasihi kamu yoga itu memberikan kamu akal dan hati nurani. Sepanjang perjalanan hidupmu kamu akan bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan orang itu bukan berarti kita harus berantem atau tidak bermanfaat lah dengan orang lain. Tapi pasti ada maksud dan tujuannya adikku. Tujuan kamu dipertemukan dengan Uni Rifa bisa jadi Tuhan pemilik langit dan bumi ini ingin kamu belajar, ingin kamu berada di kebenaran. Bagaimana mungkin tiba-tiba kamu bisa betah di sini kalau bukan Tuhan yang membuat kamu betah di sini, Dek? Nah, iya benar. Jadi kalau nggak mungkin gini ya, Dek ya, dunia ini tuh milik Tuhan. Kalau Tuhan itu jahat ingin menyesatkan kamu, ya kecuali kamu ingin disesatkan. Apa betul Tuhan ingin menyesatkan kamu? Gak mungkin orang sebaik kamu, sepolos kamu disesatkan, kecuali kamu memang penjahat, diizinkan untuk sesat jauh. Maka kamu diizinkan di Qomal ini untuk mendapat ilmu pengetahuan supaya kamu bisa mencerna dengan akal dan hati nuranimu mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang benar itu absolut, Dek. Absolut itu maksudnya apa? Tidak ada perbantahan antara manusia manapun tentang kebenaran itu. Contoh, menurut kamu kalau jatuh itu benar tidak ke atas? Ya enggak jatuh di bawah lah. Pinter, itu namanya kebenaran. Tidak ada pertentangan antara kita. Maka sekarang Uni masuk ke ranah teologi, ke ketuhanan. Menurut kamu, Tuhan itu manusia atau bukan? Ya bukan lah, karena Tuhan itu tidak berwujud kan. Masya Allah, kamu pintar adikku. Insya Allah, mudah-mudahan. Cuman sekarang tinggal di kamu. Apakah kamu ingin mencari kebenaran itu atau kamu berdiam diri dengan kepengetahuan kamu yang terbatas ini? Maka itu kembali kepadamu adikku. Uni nggak mau ngajak-ngajak kamu ke Islam. Kenapa? Bukan apa-apa. Islam itu ada persyaratannya. Harus bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia dulu. Artinya udah punya akal, baru nanti masuk ke stepnya. Islam itu diberikan kepada yang mau. Nah, apakah yoga akan tetap dengan pengetahuan yang terbatas dan dengan semua keraguan dan dengan semua kebingungan ini atau ingin mencari kebenaran? Uni tanya itu dulu aja. Ya aku carilah kebenaran itu daripada aku sesat nanti mati jadi apa? Masya Allah, subhanallah. Oke, apa yang dimaksud menurut yoga nih? Kebenaran itu apa sih? Ya ginilah seperti ajaran Yesus Kristus itulah. Maksudnya itu kan yang bingung aku, sumpah bingung aku. Ku baca tadi di Google beda-beda. Uni kasih ayat ajaran Yesus ya. Oke. Kita ke ajaran Yesus, oke? Iya. Oke. Apa kata Yesus dalam kitab Anda? Di Yohanes pasal 17 ayat 3. Silakan dibuka. Kalau enggak Uni bantu buka. Ini ayat yang paling penting sebenarnya. Ya. Uni bacakan. Potong ayammu dulu itu. Awas kau, jangan berisik kau dulu. Benci kali aku sama kau. Udah, ayamnya dipotong aja. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Bunyi lagi dia. Lempar dulu deh. Awas kau dulu. Betul lor itu deh. Iya. Ayam ini ayam tetangga aku, tuh ada juga babinya banyak di sini. Goreng aja tangkap, goreng. Nah ini, nah. Walias, assalamualaikum, Walias. Waalaikumsalam. Goreng aja ayamnya. Jangan. Nggak boleh ayam orang, nggak boleh mencuri ya dek. Uni, tadi gini loh nih. Ada kawanku, waalaikumsalam Elisa. Jadi kawanku ini kan dia datang ke rumahku, bolak-balik cerita, dia Kristen nih, bolak-balik cerita. Blender, aku mau mualaf lah, katanya mama aku juga udah Islam, ya kan. Jadi kan dia mau mualafnya. Mualaf lah kau, kenapa kau? Ku tengok Islam tuh indah, sholat berjamaah sama-sama, beda ya kan. Jadi pas malam dia mau mualaf, mau sadar. Tiba-tiba tadi pagi belanggar dia, tabrakan. Mak, Astagfirullah. dia belum sadar. Mak sedih kali mamanya, aduh anakku, kenapa kau lama kali kau sahadat anakku? Kau bilang, udah pingin kan gitu Pak. Tabrakan, mak mati cuman itu coba. Sedangkan dia belum sadar. Ngeri kali.
Jadi hikmah dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran Pulangnya bahwa berarti kalau mau syahadat mau cepat diambil keputusan ya Bang Blender ya. Nggak nyangka pulang dari rumahku tuh naik motor dia tabrak truk ngeremnya rusak remnya, tabrak mati dia. Ngeri Bang kali. Blend, aku lagi di mobil mau syahadat lagi lah aku Bang Blend. nggak, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu bahwa kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Dari cerita Mungkin itu sebelum kita ke bahwa yoga lagi, kita nggak pernah tahu Pak kapan Pendeta kita Ferdinand nih mohon maaf ya, sepertinya memang ada gangguan dengan Anda, tapi nggak apa-apa. Saya akan diam, Anda bicara, nanti saya supaya tidak terganggu, Anda fokus dengan diri Anda bicara, kita kasih waktu 3 menit atau 2 menit. Nanti saya juga akan bicara di waktu saya. Bentar, supaya kita tidak gini Uni. Ini kan gini ya, kalau pagi, siang, sore itu kan, itu biasanya pemakai banyak. Jadi signal itu biasa gangguan kalau di daerah kayak Pak Pendeta ini. Sama Cahanafi juga tadi, kayak gitu juga naik pertama. Mungkin gini, kita bisa atur jadwal sebentar malam. Pak Pendeta mohon dengarkan ya. Kalau Pak Pendeta ada waktu sebentar malam, live saya ini enggak saya tutup. Kalau Pak Pendeta ada waktu, bentar kita malam ya, mungkin jam 8 atau jam 9, kita bisa dialog. Nanti Uni dengan Pak Pendeta berdialog. Saya rasa itu signal sudah stabil itu kalau jam-jam segitu. Nanti bisa hatuha. Lanjut. Ya, kita kembali ke yoga dulu ya. Kita kembali ke Bang Blender. Jadi hikmahnya, kalau seandainya kebenaran itu telah ditemukan, gini loh ya. Ini buat yoga terkhusus nih, Dek. Ternyata adik sudah tahu di sini banyak kesalahan. Di sini belum ditemukan kesalahan. Nah, kalau ditolak atau kalau masih dipertimbangkan, khawatirnya kan nanti nggak cukup umurnya sampai ke situ. Tapi Uni bukan mendoakan semoga adik panjang umur ya, semoga sehat-sehat selalu. Jadi kalau memang kebenaran itu telah sampai kepada akal, diterima oleh hati nurani, rugi kalau ditolak. Uni lebih sedih lagi kalau ada orang yang sudah tahu itu mana benar mana salah, tapi ternyata memperlama untuk menerima kebenaran itu, khawatirnya nanti terlambat. turun pendeta itu dia. Iya dekku, turun dia dek. Selo lah kau gas juga lama-lama nanti. Enggak, dia enggak usah digas bang. Lanjut. Ya, ini Uni bacakan ya dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ya, dek, pengajaran Yesus ya. Boleh ya Uni kutipkan Iya nggak apa-apa Uni. Iya. Kata Yesus tuh begini dekku, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut adik di ayat ini, siapa satu-satunya Allah yang benar? Gimana tadi Uni? Saya baca lagi ya. Nanti kamu lihat Iya. sendiri di kitab suci kamu ya. Iya. Yohanes pasal 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, siapa di situ satu-satunya Allah yang benar adikku? Siapa di situ satu-satunya Allah yang benar? Tunggu dulu. Bawa bebel mude, ada di situ yang cetaknya. Ada dia tempat mamaku. Aku lagi di luar, nanti aku dengerin marah dia. Terus ngecek pakai apa kamu di situ? Ada 2 handphone. Oke Pak Pendeta Ferdinand, nanti malam aja kita diskusi Pak. Signalnya biar lebih ini. Kalak karu kam yoga. Uai, Apa? kalak karu. Aku Batak Toba aku. Oh, batak toba. Oh, Iya. amar kam. Apa marga aku? Kenapa kau tanya marga aku? Kupikir kayak karu bahasanya. Enggak karo. Enggak ya, coba. Tapi Lanjut. yoga Uni peringatkan ya Dek, kamu harus kuat loh. Mencari kebenaran itu ujiannya banyak loh Dek. Nanti kamu akan didatangi di DM sama orang-orang Kristen. Ada yang mengancam mungkin, ada yang marah mungkin, ada yang melarang-larang kamu untuk masuk umat Islam lagi mungkin. Bahkan bisa jadi kamu nanti dimarahi sama keluarga kamu. Karena memang Yesus begitu juga. Yesus ketika mengabarkan kebenaran itu dia dibenci oleh banyak orang. Itu yang disebut dengan pikul salib. Jadi kalau seandainya nanti kamu di DM oleh banyak orang Kristen, ya kembali kepada kamu.
Daripada kamu takut kepada manusia deh, lebih baik kamu takut kepada Tuhan deh. Karena ketika kamu masuk neraka jahanam, teman-temanmu yang marah itu tidak mampu menyelamatkan kamu deh. Ya itulah Uni yang bikin aku khawatir itu kan. Soalnya ini foto asliku pula gitu kan. Maunya tadi aku pakai foto Yoga, spek aja. mohon maaf Yoga, saya potong. Uni, Fandi, Bang Blen, Ustadz Hanafi dan yang lainnya, izin aku turun dulu ya. Siap. Iya kakak. Bisa. Oh, lanjut ini. DM ya. Ya, yo, Bisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gitu deh. Mencari kebenaran. Kamu tahu kan Uni di sini banyak sekali yang benci. Tapi Uni nggak perlu takut dengan mereka. Orang kan Padang pasti Uni kita ya. mati. Uni ini orang Padang Padang. biasanya kan Uni. Padang Kan? dekku. Oh, di mana Padangnya Uni? Bukit Tinggi dekku. Oh, Bukit Tinggi Uni. Ya aku Hasian. pernah ke Padang. Tondi-tondiku. Pernah aku ke Padang. Nah, jadi gitu ya. Uni banyak yang benci dari orang Kristen. Kenapa? Wajar mereka benci. Karena kita menentang doktrin mereka. Jadi kalau tidak siap mental menghadapi, memang kita akan down. Karena banyak yang benci kita, banyak yang akan menyerang kita. Tapi kembali lagi, Uni nggak mau takut kepada manusia. Kalau Uni takut kepada manusia, yang rugi adalah Uni. Uni nggak mau masuk neraka hanya karena mengikuti keinginan orang lain. Uni punya akal, Uni punya hati. Uni nggak mesti harus ikuti orang lain kok. Uni harus belajar sendiri. Uni hanya memperingatkan kamu supaya kamu tidak takut sebagai laki-laki. Jangan kayak akun si anak Batak, Rudi Simamora. Apa kata si Rudi Simamora? Laki-laki Batak itu ketika dilahirkan rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba katanya. Pas dia digeruduk orang Islam karena menghujat, apa kata dia? Kawan-kawan, tolonglah aku kawan-kawan. Itu namanya apa? Bohong. Maka kalau Uni sebagai perempuan, Uni sudah bilang dari awal, kalau Uni harus masuk penjara demi menyampaikan kebenaran, maka Yesus juga begitu dek. Yesus menyampaikan kebenaran, dia bahkan tenang, dia meminta kepada Bapa, bersujud kepada Bapa, biarlah semua seperti yang kau kehendaki. Yesus begitu. Jadi kami umat Islam sama seperti perilaku Yesus. Kami tidak takut ketika menyampaikan kebenaran. Kalau kami menyampaikan kebenaran, tiba-tiba kami dibunuh orang. Itu syahid, martir dalam iman Kristen namanya. Jadi kita nggak boleh takut deh. Ini perkara hidup kita setelah mati. Kamu masuk penjara, mereka yang menakut-nakuti kamu memang bisa menyelamatkan kamu dari masuk neraka. Nggak bisa deh. Dia Kita yang percaya bisa aku menyelamatkan diri kita. Jadi Uni hanya supaya mental kamu nanti. Kamu kan di daerah orang Batak tuh. Saya bukan mengatakan orang Batak Apa, Ma? bagaimana saya ini. Nggak ada aku nengok apa-apa. Dimarahi mamanya dia. Astagfirullah. Ya Allah. Dimarahin mamanya deh, Pak. Ketahuan, Pak. Ketahuan sama mama. Nggak ada aku ngapain, Ma. Ini anak polos banget ya. Ya Allah, semoga Allah lindungi dia lah. Semoga Allah kasih dia kesempatan untuk belajar Iya. lebih lagi ya. Aku cuma bingung, Ma. Yesus itu kan manusia, Ma. Kenapa dituhankan? Itu bingungku, Ma. Bukan gitu Bang Blen. Dia tadi ngaku Bang. Dia tuh agak mulai kecurigaannya gara-gara dia waktu kawan-kawannya di gereja berbahasa roh kudus Bang. Gitu kan. Diuji lah apa lah orang ini kata dia kan. Pura-pura lah dia Bang kayak gitu juga. Terus dianggap loh sama pendeta gitu kan. Wah kau hebat, kau udah dipilih. Kata dalam hati kan, apalah kau ini katanya. Aku kan pura-pura. Di situ dia mulai berpikir, pendeta aja bisa ditipu ya apalagi jemaat. Kayak gitu. Itulah. Jadi banyak anak remaja yang mualaf sekarang. Anak remaja. Kalau yang tua-tuanya udah makan dedak, orang tuh udah payah. Karena remaja ini gitu. Salah satunya apa yang remaja ini? Mereka didoktrin apa ya? Kebencian. Oh, Islam itu agama ini ya, itu tukang kawin, gini. Ternyata ketika mereka bergaul dengan umat muslim, nggak seperti yang dibayangkan, didoktrin gitu loh. Beda, makanya banyak mualaf. Cuma takut. Tadi lah Bang Blen. Nah, iya Tadi kan dia masuk ke sini mau bermusuhan dengan apa dia, ayolah kita kan kawannya ngajak ke sini, ayolah kita debat orang itu katanya kan. Nah nyampe di sini kawannya kabur si babi itu katanya, tinggallah dia sendiri. Iya, polos Ternyata dia ketemu sama kita. Makanya dari tadi kita sempat clash. Dari tadi kita sempat agak sedikit ini ya kan Fandi, agak keras tadi. Cuma lama-lama
Saya kasih tahu ke dia ada Ibu Elvi tadi di sini. Ibu Elvi itu ngaco. Ditunjukkanlah data sama Bang Ardiansah. Kita tunjukkan, oh betul juga kata dia kan. Jadi ketika Bu Elvi ini dari Kristen menjelaskan Kristen, saya bilang, Yoga kau dengar siapa? Kau mau dengar aku atau Ibu Elvi ini? Nggak mau aku dengar Ibu Elvi ini aja lah katanya. Nah, jadi artinya apa? Anak-anak seperti ini masih open minded dia masih betul-betul ingin tahu yang betul tuh mana gitu kan. Nah, jadi makanya dia betah di sini dari tadi. Makanya aku bilang, udah kau jadi adikku aja. Adikku udah ada, namanya Dontri sama Opit. Sekarang kau pula nambah. Sebenarnya banyak adikku yang Kristen nih, Komal-Komal ini, ada si Ikat juga gitu kan. Dulu lebih banyak lagi yang Kristen tuh adikku dulu. Ada yang namanya Aleo dari Advent. Nggak masalah, kita nggak perlu harus bertengkar. Kita hanya membagi informasi. Ah, ini contohnya adikku lagi nih si Hotang ini. Kayak mana Hotang? Masih jual ini kau? Masih jual narkoboy? Tambal ban nih, tukang tambal ban ini. Enggak, dia udah berubah profesi. Kemarin dia kan tambal ban. Terakhir dia udah jual narkoboy. Lebih banyak duitnya katanya. Oh Iya, Dek. iya. Inilah kemarin aku ketik YouTube penyalipan Yesus di Golgota, kok dia yang keluar, tukang tambal ban, ya kan? Coba tang nih, aku ketik di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, kok tukang tambal ban yang keluar. Lanjut. Otang, coba Uni ngobrol dulu. Uni, Lanjut. Puaskan. Aku matikan gitu. itu. Lanjut lah. Jangan apa ya. Terus merajuk, Jangan rusak hatinya ya. Janganlah merajuk. Nah, lanjut lah. Aku matikan Miko. Nampak kali merajuk. Kita uji apa orang ini. Gimana orang ini. Lanjut. Aku matikan Miko. Nampak kali kok nggak sunat, merajuk begini. Orang-orang nggak sunat kan tuh merajuk, kira dia. Iya, lanjut lah. Nggak usah merepet kau, lanjut lah. Hotang, aku mau nanya sama kau, gimana pendapat kau tentang yoga tadi? Kita lihat ya yang di bawah ya. Kita saudara Kristennya. Aku matikan Miko, lihatlah. Tengok, kita uji apa orang ini. Iman orang ini, Iman. Ku tekan rahang kau sekali tuh mencret kau mau. Otang. Tekel lah. Weh. Blender. Tekel lah. Udah, jangan Tekel lah. Otang. Kau mau gaya Medan. Kami protek kami, enggak Medan kami. Protek nak. Taklah akulah. Hei, Hotang, menguji iman itu bukan dengan tutup mic tapi kok Iya, tutup mic aku. Kita tengok. Kau tutup mic tapi kau ngomong. Aku ngomong kau ngomong. Kau lah dulu lah. Udah, gantian aku. Menguji iman itu menurut Yesus bukan dengan tutup mic. Tapi kalau kau punya iman sesawi di dalam hatimu, kau harus pindahkan gunung Gamalama ke Sumatera Barat kayak si Mami kemarin. Besok akan ada gunung Gamalama pindah. Baru dia terbukti dia beriman. Nah, kau bisa nggak memindahkan gunung seperti yang dikatakan Yesus? Coba. Mana bisa? Nempel ban aja pun bocor lagi. Nempel ban orang pun bocor lagi. Begitu ya. Jadi kalau menguji iman itu menurut Yesus adalah dengan cara apa? Dipatok ular nggak mati, minum racun nggak mati, atau memindahkan gunung. Ada yang sudah menyanggupi kemarin si Mami. Kalau si Mami berhasil memindahkan gunung, aku jadi Kristen langsung, jadi bininya aku. Bahkan buka gereja kami di bawah bekas gunung Gamalama yang sudah rata itu. Bikin perumahan kami, bikin mall kami di situ. Minggu besok kau tengok, besok hari Minggu kan, kau tengok besok gunung Gamalama pindah. Baru bisa terbukti dia beriman. Nggak ada menguji iman dengan tutup mic. Begitu Hotang. Lanjut Hotang, kau yang bicara dek. Bicara. Pecahkan piring nanti kau. Pecahkan kau. Bicara. Pecahkan piring. Blender. Modal kayak gitu aja. Jadi kesini Hotang kau mau ngapain? Tadi ada yoga, ada kena marah sama mamanya. Mau duduk aku, mau duduk. Oke, aku mau tanya sama kau. Kayak mana pendapat kau dengan yoga tadi? Dimarahi loh dia loh di sini gara-gara dia mencari kebenaran, nggak terima mamanya kayak. Baru buka TikTok aku kak. Oh, nah Hotang, sekarang ku tanya, menurut kau kayak mana perdebatan di lintas agama ini menurut kau? Benar atau tidak ini? Gak asik kak. Kalau ingat kakak tahun 2022, enak kita kan? Enak kan kak? Sebelum masuk si blender ini, enak kita kan?
Enak kan, Kan Kak? masih enak, sekarang kan masih enak juga kan aku nggak jahat sama kamu. Dit. Mana Ada. enak lagi? Mana enak lagi? Kakak belum lucu. Mana ada? Coba Uni tanya, ada nggak di Komal Islam Uni serang kau, Uni hina Enggak, agama kau? kalau kita enak, Kak. Kak Ripe enak, maka. Enak kepala otak kau tuh enak. Tengok. Yang ada pinggan makan hati tuh, makan hati. Udah. Jujur. Udah. Dengar kau ya. Kami Udah. umat Islam berdoa biar supaya nama Allah ini berganti. Tahu nggak? Kalau kalian diskusi Dengar sama dulu kalian- pertanyaan Dengar Kak dulu, Ripa. Aku bicara sebentar ya. Kak Ripa, apa tadi biar kakak dulu. bilang, Kak? Biar Kak dulu. Ripa, enak. apa tadi kakak bilang, Kak? Kayak mana, Jangan kau bilang kakak? enak. Bentar aku bicara. Sebentar. Ya. Emosimu aja kau Ya, buat. tunggu dulu, sebentar aku bicara. Kalau kami selalu diskusi sama kalian, misalnya, oh si Otang, siapa nama Tuhanmu? Sebentar ya, aku beli rokok, kau jawab. Aku nanya. Kau jawab. Kapan kau jawab? Tunggu dulu. Kapan kau jawab? Enggak, selama ini terjadi. Udah. Ya udah. Orang kalau lain itu lah jawaban bilang, kau, janganlah aku, diam nanti kau salah dulu. tapping. Kau Gantian. diam kau dulu, macam orang Kristen kau. Coba cakan piring ini lagi nanti kau apa aja kau. Diam kau dulu, orang bicara. Udah. Habis itu terakhir, di mana kau beli rokok? Ku ikutin seleramu. Di mana kau beli rokok? Terus kau jawab, tadi aku naik angkot pergi ke sana. Aku nanya rokok, kenapa kau naik angkot? Ku bilang. Itulah. Begitu selama ini yang dijawab. Apa nggak sakit hati? Nanti keras salah, lembut kayak gitu jawabannya. Makan hatinya sebenarnya ngadepin kalian, makan hati betul. Jangan pikir hebat kali kau. Aku udah ngerti aku, Cuman, Bang. Abang kan nama udah Allah ini ngakuin nggak boleh abang kami mantan diamkan. orang preman. Tapi kan nggak kayak gitu lagi mantan Bukan. preman kan? Begini, nama Allah ini lanjut, juga Bang. ada kemungkaran. Ajaran Islam nggak boleh didiamkan. Kalau misal kami lebih mau dulu Betul. diskusi, apalagi Betul. ini permasalahannya. Betul. Jadi- Aku pun udah pahamnya aku. Makanya nggak ada jadi- lagi aku masuk. Ya udah. Masa Ya kau udah, berdebat? Gi. Jadi kau ngapain masuk kemari? Ya kangen sama ketua ini. Loh, kok ketua pula? Kalau nggak permintaan kau nggak naik. Cemananya kau? Emosi aja. Semen pun bisa di Iya, blender. jadi gini Otang ya. Jadi gini, mungkin ini jelaskan secara psikologi lah. Kalian umat Kristen di awal bertemu dengan kami umat Islam, wajar. Saya masih maklumkan kalian marah. Justru kalau kalian tidak marah baru aneh. Kenapa? Yang dibicarakan adalah tentang agama kalian. Wajar awal-awal kau marah sama aku, ya kan? Kau ngamuk-ngamuk sama aku. Tapi setelah kau kenal dengan Uni, akhirnya kau sadar, Uni bukan orang yang ingin menyerang agama Kristen. Uni hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan yang Uni pelajari selama ini. Itu juga terjadi dengan yoga tadi. Kalau kalian jujur sebenarnya. Nah, yoga tadi sempat keras dengan Uni. Bahkan Uni marahi dia. Diam dulu, saya mau ngomong dengan ibu ini. Tapi ternyata kami ini umat Islam ini diperintahkan adil, Hotang. Uni tidak akan marah kepada kalian kalau kalian tidak menghujat agama Uni. Tidak menghina agama kami dan menghina agama kalian. Bahkan menghina agama kalian pun nggak aku kasih tempat loh di sini loh. Misal contoh menghina agama kalian itu apa? Tidak ada tertulis di kitab kalian, kalian ada-adakan. Ada tertulis di kitab kalian, kalian selewengkan. Kalian ganti-ganti ayatnya. Saya marah, kenapa? Saya belajar untuk menghargai agama kalian. Bukti saya menghargai ketika saya baca ayat kitab suci kalian, saya tidak hilangkan satu huruf pun. Nah, dulu kamu marah sama saya. Sekarang kamu akui bahwa saya tidak sejahat itu. Makanya kita berprogres. Kamu juga baru bertemu dengan Blender. Blender baru bertemu dengan kamu. Wajar kalian saling marah dulu karena kalian ada kontra, tidak kesepakatan, tidak ada sepakat dalam pemahaman. Tapi kalau kita jujur sama-sama di sini, mari kita jujur. Kamu naik ke Komal ini kan kamu tahu, ini Komal diskusi lintas agama. Yang kita bahas di sini adalah tentang ketuhanan. Kamu harus tahu, ini Komal perdebatan, diskusi. Maka di sini adalah tempat kita berbagi informasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Nah, ketika kamu duduk di sini tidak apa-apa. Tapi udahlah duduk di sini, ingin pula didengarkan, tapi nggak sesuai dengan konteks Komal ini. Yang lain wajar marah, karena orang yang seperti Ibu Elvi tadi, gara-gara mengurusi dia, kami nggak sampai-sampai memberikan ilmu pengetahuan kepada yoga, karena kami sibuk aja dengan dia yang nggak jelas. Sama, jangan kamu juga begitu. Kalau ingin duduk di sini menyimak, duduk saja menyimak. Nah, tapi jangan ada-adakan suara-suara yang bunyi-bunyian merendahkan, berantem dengan Blender lah. Kenapa? Gak ada gunanya kamu memperlama kami untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Saya tidak akan pernah berhenti selagi Allah masih saya kasih kesehatan untuk menyampaikan ilmu yang saya dapatkan. Nah, jadi Hotang, kalau ingin menyimak silahkan. Tapi nggak perlu berantam di sini.
Blender punya hak jawab. Blender punya hak bertanya. Oh, keras bahasa kalian. Kalian berdua orang Batak, orang Sumatera Utara. Memang begitu cara kalian bicara. Bukannya aku nggak pernah berkawan dengan orang Batak. Kalian kalau melihat aku bagaimana kerasnya aku kepada penghujat, kau udah tahu Otang. Kau lihat sendiri di mata kepalamu. Kayak mana Uni menghadapi penghujat agama Uni. Tapi ada Uni berlakukan itu kepadamu. Uni bawa kau bercanda. Kenapa? Kita nggak bermusuhan, Otang. Kita sedang sama-sama belajar. Aku nggak cari musuh di sini. Tapi kalau banyak yang memusuhiku karena kebenaran yang kuucapkan, Yesus pun kan begitu. Yesus itu dimusuhi bukan karena dia jahat, tapi karena dia benar. Nabi Muhammad dimusuhi karena dia benar. Maka kalau aku dimusuhi karena aku menyampaikan apa yang benar dan tak terbantahkan kebenarannya, aku maklumkan itu. Tapi kejujuran kalian, Yoga, Hotang, kalian tahu kalau aku tuh ndak jahat ke kalian. Maka kalau begitu, apa yang Uni sampaikan ini kalau salah, bantah. Kalau benar, apa alasan masih kau tolak, adikku? Kami nggak ajak kalian masuk Islam. Minimal kalian ikutilah Yesus dalam kitab kalian dulu. Masuk Islam. Minimal jujur. Udah datang adikku si Yoga ini. Gimana, Dek? Marah mamaku tadi dengar dia. Terus kayak mana jadinya jawabnya? Bagus-bagus. Gara-gara kau jadi dinasihatin aku. Kau jawab dulu itu. Apa kau? Kau pula. Nagilah ho. Yoga, janganlah berantem dengan si Hotang. Gini, samanya kalian orang Batak juga, sama-sama masih muda. Dek, jangan melawan mamamu ya. Bagus-bagus sama mamamu. Bilang aja sama mamamu. Aku cuman ingin mendengar orang ini aja. Nggak ikut-ikut aku bilang. Nanti mamamu marah. Takut mamamu kau jadi Islam. Udah disuruh tadi beli cabai kak. Lari dia ke TikTok. Kau jangan lari kau. Udah disuruh kau beli cabai kau. Lari kau. Kau ini. Ku bilang tadi sama mamaku. Bilang tadi, apa yang kau tengok itu? Dengar aku dari tadi katanya. Ku tengoklah pendeta tadi berdebat sama ustadz. Ku tengok. Ku bilang kayak gitu. Oh, siapa yang itu? Menanglah pendeta, aku bilang. Senanglah hati mamaku. Bukan pendeta yang dibohongi dia, mama yang dibohongi. Kau nggak bilang juga Yoga, ustadznya pun ku bikin dia pusing, ustadznya nggak bisa, dia kalahnya sama aku mak. Kau nggak bilang begitu sama dia Yoga? Mama kau bilang itu. Bangga mama kau lah Yoga. Oh itu yang kau tengok katanya. Iya itu yang aku tengok, aku bilang. Iya, nanti pelan-pelan Mama ya, coba Dek. tengok itu ada Muhammad Hanafi itu mak. Muhammad Hanafi itu jago mak debat, kalahnya sama aku mak. Gitu biar bangganya kau lah jadi Bilang anak aja itu. kayak gitu nanti. Apa kau? Ya nggak apa-apa lah, bohong demi kebaikan itu mah. Sekali, oke. Ini Uni jelaskan sedikit. Kamu tahu tidak kisah tentang Rahab? Kamu tahu dek tentang Rahab? Rahab itu pernah berbohong, tapi justru kebohongannya dia diselamatkan oleh Tuhan. Itu bohong demi kebaikan. Saya kasih tahu ya. Nah, jadi kalau kamu lihat dalam kitab Yosua pasal kedua, ada di sini pengintai dari Yeriko, perikopnya. Kalau kamu punya kitab itu ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah Rahab, iya di sini berkata ya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, sama persis seperti yang kau lakukan dekku. Memang orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi.
segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Rahab berbohong demi menyelamatkan dua orang itu, dekku. Artinya, berbohong demi kebaikan itu juga ada dalam kitab sucinya orang Yahudi. Lanjut kita baca. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Sotoh dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan. Nah, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Artinya, Rahab ini diselamatkan dari pembantaian orang Yahudi, orang Israel, karena dia menyelamatkan dua pengintai ini dengan cara berdusta. Maka tidak semua dusta itu buruk, dek. Tidak semua pembunuhan juga jahat. Contoh, kalau Pak Presiden kita menghukum pengedar narkoba dengan hukuman mati, itu bukan berarti Presiden kita pembunuh dan jahat. Tetapi Presiden kita ingin menyelamatkan generasi kita dengan menghukum orang tersebut. Nah, apa yang kau lakukan itu tidak termasuk kejahatan dalam iman orang Yahudi dan iman orang Islam. Kenapa? Kau menyelamatkan dirimu supaya kau tidak bertengkar dengan mamakmu. Kau tak mau mamakmu marah kepadamu dan kecewa. Kau tidak mau mamakmu melarang kau untuk mencari kebenaran. Kau bohong dengan kepolosanmu, naturmu mengajarkan itu. Sementara ternyata dalam kitab Yosua pasal kedua, Rahab diselamatkan Tuhan karena menyelamatkan orang itu dengan cara berdusta. Inilah adikku Tuhan yang betul, Tuhan yang benar. Kebohonganmu itu tidak merugikan orang lain, tapi menambah ilmu bagimu. Kau duduk di sini ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kasih sayangmu kepada mamamu tidak mengizinkan kau untuk ngamuk ke mamamu, suka-suka akulah. Tapi seandainya kau baca, bahkan Yesus saja kepada mamanya, ketika dia dikatakan, hilang dia 3 hari 3 malam, dek, dicari sama mamanya. Ketika dia berbicara di bait Allah, apa kata Bunda Maria? Kenapa kau lakukan ini kepada kami? Apa maksudnya itu? Dia menghilang 3 hari nggak minta izin sama mamanya. Tapi Yesus tidak berkata selembut itu kepada mamanya. Apa kata Yesus? Kenapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus berada di bait Allah? Kau lebih lembut kepada mamamu, lebih santun. Bahkan demi menjaga dia nggak ngamuk sama kau, dek. Demi menjaga supaya dia nggak marah. Kau senangkan hatinya. Kalah pendeta itu, mak. Polos sekali kau, adikku. Kepolosanmu semoga mengantarkanmu kepada hidayah. Semoga kau betul-betul menemukan kebenaran. Aku nggak ngajak kau jadi Islam, dek. Tapi minimal kau ikuti ajaran Yesus dalam kitabmu. Paham? Iya. Nah, lanjut, kita bahas ke Yohanes 17 ayat 3 tadi. Uni. Tadi Yesus pulang dicari marah, nggak sopan sama mamanya. Itu ada itu betul? Ada ayatnya itu, tapi itu kita nggak percaya ya. Sorry Yoga, sebelumnya gini, Uni tidak percaya itu adalah Yesus. Makanya Uni tidak percaya dengan kitabmu. Uni yakin itu orang yang mengada-ada tentang Yesus, gitu loh. Maksudnya dicari-cari Makanya 3 hari, nggak bukannya percaya dia dengan malah kitab ini kalian. malah marah Ya, dia. itu ada ayatnya itu. Gila kali, Tuhan kayak gitu. Aduh, itu Tuhan Yesus tuh, menurut tuh. Hah? Itu Apa ada di kau kitab ini? tuh, Kau udah nggak di enak kitab. cara ngomong. Aku lebih suka Uni itu ngomong. Kau nggak jelas ngomongmu. Namamu sudah blender. Apanya kau? Hasian. Terkejut Tuan aja Tuan. Yoga, terkejut. Kok bisa ada itu gitu loh? Nggak mungkin itu, terkejut. Apapun. Iya, Blendan lucu kok, Dek. Samanya kalian orang Medan ya kalian. Ya, Dekku ya. Jadi merenunglah adikku, pikirkanlah, tanyalah sama pendeta. Kalau perlu mungkin cari pendetamu yang bisa berdiskusi dengan Uni, membuktikan bahwa Uni salah, bahwa apa yang Uni sampaikan semuanya salah. Gak ada yang mau orang itu. Udah ku bilangnya. Gak mau dia. Tunggu dulu Yoga, Uni sebentar. Bang Darwis ini Kristen atau Muslim, Bang Darwis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin langsung gantian ya, kita mau naikkan teman-teman Kristen, Bang Darwis. Tolong moderator nggak usah dinaikkan dulu kawan-kawan ya, yang lain. Biar saya yang atur. Naik turunnya kawan-kawan di atas biar saya yang atur. Moderator lihat aja dulu di bawah, standby aja yang typing-typing itu moderator. Lanjut. Turun kau. Kok turun kau si balsam itu? Si Otang turun. Sama deh kayak aku kan.
Orang Batak juga, orang Kristen juga. Dulu dia parah lagi dia, Dek. Kalau kau tengok di YouTube Uni, dulu Uni dimaki-maki dia itu. Ngamuk-ngamuk dia sama Uni dulu tuh, karena dipikir dia Uni jahat. Dikiranya Uni nyerang agama Kristen. Ngapain kau bahas-bahas agamaku? Abis itu sering dia naik tempat Uni, duduk-duduk di tempat Uni. Nah, tadi dia bilang kan sendiri, kata dia, enak kita dulu ya Uni, katanya. Karena kami umat Islam ini bukan nyerang agama kalian. Kami ingin berbagi ilmu. Saling menghargai tadi, iya benar. Kami juga nggak ngajak Selamat sore Uni. Islam. Sore. Ya. Saya pribadi berterima kasih buat Apanya ini? Di Jeddah Bang, kenalkan dulu lah abang dari mana, namanya siapa, nanti ini pasti agamanya. marah-marah sama aku ini. Oh ya, saya Kristen, Dek? Kristen Kak. Ya lanjut Bang. Kalau saya memandang positif aja. Abang jangan pindah-pindah device-nya, tetap aja di TikTok. Kalau kayak gitu ke Jeddah Bang, nggak kebaca, nggak kedengaran suaranya. Oh, enggak sebenarnya enggak pindah, cuman ada ini Ayo, lanjut. Anda Kristen, orang Medan juga? Oh ya betul. Tapi Oke, saya lanjut. melihatnya begini, positif aja. Positifnya dalam arti begini, karena setiap saat saya lihat di TikTok banyak yang orang-orang yang Islam tidak percaya Alkitab tetapi membahas Alkitab, sehingga kami yang malas membaca Alkitab jadi semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan karena Kok di mute abang ini? Marah lagi Tuhan kayaknya Yoga ini. Gimana pendapatmu Dek? Yoga? Nggak jelas-jelas abang ini loh Dek. Coba lah kau yang ngomong sama abang ini Dek. Bang loading. Telepon masuk dia, ada telepon masuk. Ya kan? Hilang dia. Dia pedagang itu, ada yang mau beli. Nah, lanjut. tahu ini kenapa bisa keluar terus. Berdoa kau dulu sebelum masuk. Ya berdua terima kasih atas ingatannya. Tapi saya begini saudara sekalian yang ada di room ini begini. Saya percaya ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 11 bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa menghasilkan buah. Apapun tujuan orang memberitakan firman Tuhan, pasti dia akan menghasilkan buah. Itu sebabnya tadi saya berterima kasih untuk semua yang ada di room ini dan di semua channel yang tadinya tidak saya tahu itu ada di Alkitab, akhirnya saya menyelidikinya. Itu yang pertama, poin yang baik. Dan seperti kata Rasul Paulus di dalam surat Roma Roma 8 ayat 28 berkata demikian, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Itu yang saya dapat, Ibu Uni. Roma berapa? Begitu. Roma berapa? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Pasti mendatangkan kebaikan kalau kita melihatnya dengan kacamata iman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Betul, Uni Bang. juga dipakai Abangku. Tuhan secara tidak langsung untuk mendatangkan. Abangku, dengar. Saya di sini posisinya sebagai pendiskusi. Kalau abang berharap ingin khotbah, coba abang cari gereja. Di sini kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan. Bukan kami nggak kasih tempat. Tapi mohon maaf, kalau ingin membawa doktrin, pergilah ke gereja. Kita diskusi saja. Anda tadi mengutip kitab Roma pasal ke-8 nomor 28. Jelaskan itu biar si Yoga paham. Bukan berarti menjelaskan doktrin Anda. Mari kita bahas secara ilmiah. Apakah Anda percaya setiap surat yang ditulis oleh Paulus, abangku? Silakan dijawab. Jangan ayat-ayat yang indah kau baca. Berserak. Mati-mati mitnya itu. Betul kata Bang Blender. Jangan hanya menawarkan kepada kami ayat-ayat yang terdengar indah. Kenapa enggak tidak kutipkan Galatia pasal 3 ayat 13, Amsal pasal 7 ayat 18.
Kenapa Yeskiel pasal 23 tidak dibacakan? Kenapa tidak membacakan kitab Yesaya pasal 14 nomor 21? Kenapa tidak membaca kitab Samuel di mana ada tertulis tumpaslah, tumpaslah? Kenapa tidak membacakan kitab Ulangan di mana ditulis tumpaslah mereka yang tidak percaya kepada Tuhanmu, Tuhan Israel, bunuhlah mereka yang tidak percaya kepada imam? Kenapa tidak membacakan ayat-ayat itu, abangku? Aku berdoa dulu untuk Bang Loting. Ya Tuhannya Bapa kami, berikanlah kelancaran untuk Bang Loting ini, dia berbicara. Udah macet ya, nggak dikabulkan doamu, macet. Yuk, nih, macet. Itu tadi makanya saya bilang Uni, saya bersyukur dengan adanya channel ini, kami orang Kristen yang jarang baca Alkitab, jadi semakin diperkenalkan begitu loh. Alhamdulillah kalau begitu. Nah begitu. Nah, sudah sejauh karena mana abang segala menyelidiki sesuatu kitab? itu pasti mendatangkan kebaikan, tidak bisa ditidak. Iya, oke, Gitu. kita anggap di situ, kita terima di situ ya, karena nggak mungkin Tuhan ini menginginkan keburukan kepada kita. Iya, oke? betul. Oke, pertanyaan saya, sejauh mana Anda menyelidiki kitab suci Anda, abangku? Apakah Anda sudah tahu siapa penulis kitab Anda? Apakah Anda sudah tahu siapa yang mengkanon kitab Anda? Apakah Anda tahu bagaimana latar belakang penulisan kitab Anda? Itu penyelidikan itu Nah, penting. kalau Ya seperti kan? itu Uni bertanya, kalau saya tidak terlalu mendalami latar belakang penulisan kitab, siapa yang menulisnya, karena saya bukan seorang teolog dan saya tidak dididik untuk hal-hal seperti itu begitu, karena ada orang yang dikhususkan untuk belajar tentang hal-hal itu. Seperti itu Uni. Oke, sementara kami di sini, Bang, kalau doktrin yang kita bawa itu hanya bisa kita lemparkan kepada jemaah kita. Contoh, saya bilang Allah itu Tuhan dalam Al-Quran. Saya nggak perlu bilang ke kalian nggak percaya Al-Quran. Begitu juga dengan Anda. Oh, Anda bawa kitab Roma pasal 8:28, Galatia sekian-sekian. Anda bicara itu silakan ke jemaat Anda yang percaya bahwa itu kitab suci. Tapi kepada kami umat Islam, kami harus kritisi dulu. Emang Galatia ini yang nulis siapa? Paulus. Oh, Kenapa Paulus. kami harus percaya? Kenapa kami harus percaya kepada Paulus? Karena kan Paulus itu adalah seorang tadinya Farisi, munafik. Bahkan Yesus ketika naik ke surga sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memperingatkan, hati-hati dengan ragi Farisi. Hati-hati dengan penyesat atau nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal serigala. Lalu Anda bawa kepada kami surat Paulus. Kenapa kami harus percaya? Kenapa kita nggak percaya kepada Yesus saja? Bu, saya tidak mengatakan supaya Ibu percaya, hanya melihat dari kacamata iman kepercayaan saya. Kenapa saya bilang saya bersyukur? Karena tadinya ayat Alkitab yang tertulis di Alkitab itu sendiri kami tidak pernah baca. Dengan adanya Uni mengatakan hal seperti itu, jadinya kami menyelidikinya. Nah itu udah, tadi jangan saya diulang buat lagi. dasarnya. Itu jangan diulang lagi kan gini. Karena segala sesuatu Uni juga dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang Sudah beriman. pastilah. Seperti Sudah itu. pasti. Iya. Gini, Ya, abangku, jadi saya abangku. berterima kasih. Tetapi ya Oke. kalau berdiskusi jangan terlalu keras, jangan terlalu membuat orang Tergantung, menjadi sakit. abangku. Ah, ya, terima kasih Uni. Ya nggak apa-apa Bang Loting ya. Jadi gini abangku ya, saya ini tergantung orangnya abangku. Dari tadi yoga si Hotang tadi kurang keras apa kami dulu dengan dia. Tapi kan lama-lama dia kenal, tak kenal maka tak sayang. Nah Abang Loting kan bilang, saya bersyukur karena Uni baca kitab kami, jadinya kami tahu. Itu passion saya. Saya ingin kalian menyelidiki kitab kalian. Itu jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya berdiskusi lintas agama ini bukan mengajak kalian jadi Islam. Kenapa? Belum bisa kalian diajak jadi Islam. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Mengajak orang menjadi Islam itu lihat dulu orangnya itu bisa atau tidak. Kenapa? Islam itu agama untuk orang berakal. Kalau sudah mulai berakal, pelan-pelan baru saya tawarkan nanti Islam. Iya, Allah Itu pun Akbar. nggak boleh saya terang-terangan bilang ayolah masuk Islam, nggak bisa karena itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Oh iya, Tapi abang tadi naik. terima kasih, Bentar dulu, Uni, terima jangan kasih. diulangi lagi. Abang udah 3 kali lo bilang. Tapi saya bersyukur ketika saya diskusi lintas agama, kalian kembali ke kitab kalian. Inilah passion terbesar saya, supaya kalian pelajari kitab kalian itu layak atau tidak dia dikatakan kitab suci. Itu harapan saya, supaya kalian bisa membedakan mana berlian, mana kaca. Supaya Oke, kalian terima tidak kasih, Pak. tersesat.
Nah, jadi yang saya mau sampaikan tadi naik hanya seperti itu. Jadi saya percaya Yesus juga memakai Uniripa menjadi pemberita firman-Nya. Karena firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Semoga kita semua selamat. Terima kasih. Saya tanggapi dulu ini ya. Ini klaim yang tidak bisa saya terima. Bang Milk, di-mute dulu. Kenapa saya katakan saya tidak terima klaim itu? Anda mengatakan Uniriva dipakai Yesus. Mohon maaf, Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sendiri berkata, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan yang dia lakukan itu semua adalah perintah Allah Bapa. Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Anda katakan saya dipakai Yesus, saya tolak itu. Karena bahkan menurut Yesus, saya ini bukan dipakai oleh Yesus, tapi dipakai oleh Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya dengan saya ini diskusinya itu, kalau yang diucapkan itu benar, saya benarkan. Makanya saya ajak Yoga. Yoga ingin mengikuti Yesus, dia percaya Yesus, silahkan. Tapi betul nggak kalian mengikuti Yesus? Apa kalian mengikuti Paulus? Kalau kalian sebenarnya pengikut Paulus, pengikut bapak-bapak gereja, bahkan pendeta Yoga sendiri bisa dia tipu apalagi jemaatnya. Jangan mengaku jadi pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Sampai si Yoga bertanya tadi, di imamat dilarang makan babi. Kenapa kita makan babi? Yesus tidak pernah makan babi. Yesus tidak pernah halalkan makan babi. Yesus tidak pernah batalkan hukum Taurat. Dia yang mengatakan, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Apa yang dimaksud dengan penggenapan? Penggenapan itu bukan meniadakan. Segala sesuatu yang ganjil digenapi dengan cara ditambah atau dikurangi. Maka apa yang dimaksud dengan penggenapan? Al-Quran jawab. Ya, Dek. Berarti gini ya Uni ya, setelah aku pikir-pikir gitu ya, pikir-pikir, ku cerna tadi lah dengan perkataan Uni sama yang aku anut gitu kan. Berarti ajaran Yesus ini gak beda jauh lah sama Islam. Yes. Okay. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, karena Yesus sendiri tidak memperbolehkan makan babi, ya. Tidak boleh minum alkohol segala macam lah, itu di Alkitab ada itu ya. Terus tidak boleh menyembah patung. Tapi itu yang bikin aku takut ngomong Unin, tapi aku salah nanti aku direkod sama orang sini nanti. Jadi apa kan? Sebenarnya hak kamu, negara menjamin kok, orang mencari informasi itu dijamin. Cuman mungkin kamu nggak siap nanti ketika sukumu, orang terdekatmu, kawan-kawanmu, orang sekampungmu akan menyerang kamu secara pribadi. Mungkin itu nanti kesiapan mental itu sebagai laki-laki yang harus kamu siapkan. Seperti yang Uni katakan tadi, Uni perempuan, umur Uni 37, Uni nggak takut dengan siapapun. Uni sering diancam akan dihabisi oleh orang Ambon, orang Manado. Mereka masuk ke DM Uni. Tapi Uni nggak takut dengan itu. Kenapa? Mati itu pasti, Dek. Kita nggak tahu kapan kita mati. Mati itu pasti. Yesus sendiri orang yang benar ditolak sama orang Yahudi, Dek. Nabi Muhammad orang yang benar ditolak pertamanya oleh orang Arab, Dek. Lalu kenapa Uni harus mengatakan Uni harus diterima orang? Enggak. Itu yang Uni coba ajarkan kepada kamu. Kamu laki-laki, kalau kamu mencari kebenaran, jangan takut. Takutlah kamu kepada Tuhan pemilik bumi ini. Ternyata Tuhan yang kamu sembah itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, bahkan menyembah kepada Tuhan yang saya sembah, dan kamu salah sembah, kamu masuk neraka. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam kitab kamu, coba kamu perhatikan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang masuk ke kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apakah bisa kami katakan kami mengikuti perintah Tuhannya Yesus? Bisa. Kami tidak pernah mengatakan Taurat itu terkutuk. Sebagaimana Paulus mengajarkan di Galatia pasal 3:13 Taurat itu terkutuk. Kami tidak pernah mengatakan nabi-nabi itu terkutuk. Lukas pasal 1:70 dikatakan bahwa nabi itu kudus. Tapi kenapa Yesus jadi terkutuk? Kami tidak pernah mengimani Nabi Ibrahim itu punya gundik berzina. Tapi di kitab kalian dikatakan dia memiliki gundik. Nabi-nabi Bani Israel tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tuhannya hanya satu. Yaitu Tuhan yang tidak pernah dimampu mereka ucapkan namanya. Mereka ganti dengan kata Yod, He, Vav, Ve. Tapi apakah Yod Evawe? Tidak begitu cara memanggil Tuhan itu. Kenapa mereka tidak diizinkan mendengar? Kenapa kita seluruh dunia tidak pernah mendengarkan orang Yahudi menyebut nama Tuhan mereka? Allah tak izinkan lagi lisan mereka menyebut nama Allah karena mereka tidak pantas. Itu mereka ganti dengan Hashem, Adonai.
Tapi Allah melaknat mereka karena mereka telah mengingkari para nabi. Mereka telah membunuh para nabi. Makanya Yesus berkata, kalian ular beludak, mengaku keturunan Abraham. Kalian adalah nenek moyang kalian pembunuh para nabi. Artinya apa di sini? Yesus sendiri tidak sepakat dengan orang Yahudi. Tapi kalian mengambil kitab yang ditulis oleh orang Yahudi, kalian katakan ini yang benar. Bahkan kalian percaya kepada orang Yahudi yang mengaku Yahudi bernama Paulus yang adalah orang Farisi. Yang dikatakan oleh Yesus sebagai ular beludak. Sementara saya bisa tunjukkan kepada kalian, ajaran Paulus dengan Yesus itu bertentangan. Yesus katakan, jangan kau sangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapinya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam menghalalkan sebagian makanan yang baik yang diharamkan kepada Yakub karena dia dihukum. Apa itu? Salah satunya onta. Tapi yang mutlak haram dari asal musal, dari imamat, itu tidak diharamkan. Yesus mengajarkan apa? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Bahkan Yesus mengatakan dalam kitab kalian, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun kalian belum pernah melihat. Berkali-kali Yesus ajarkan, hati-hati dengan penyesat. Orang Farisi itu penyesat. Tapi Rasul kalian orang Farisi, adekku. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia katakan, menurut kalian dia naik ke surga, tapi bahasa aslinya dia naik ke langit. Apa kata Yesus? Berkata Yesus, kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Apa yang kalian lakukan? Ketika Yesus sudah naik ke surga, orang Farisi yang dikatakan munafik ini mengaku bertemu Yesus dalam bentuk roh. Padahal tidak pernah Yesus itu turun sebagai bentuk roh. Lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, turun lagi katanya sebagai anak manusia, bahkan duduk di surga sebagai anak manusia. Tiba-tiba ada yang mengatakan dia turun berbagai bentuk seperti roh atau seperti cahaya. Siapa yang harus dipercaya? Yesus atau Paulus? Paulus mengajarkan apa? Mengajarkan untuk tidak perlu bersunat. Sementara sunat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan, di mana bukan hanya keturunan Abraham saja. Keturunan Abraham itu banyak, dekku. Kan Abraham tidak punya hanya satu anak. Dia punya anaknya dari gundik-gundiknya, dikatakan dalam kitab kalian. Inilah yang kami katakan. Kristen dengan doktrin-doktrinnya, saya bisa buktikan kalian mengingkari ajaran Yesus dan ajaran para nabi terdahulu. Kami Islam bisa buktikan kami mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan apa yang diajarkan nabi terdahulu. Apa ajaran krusial? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Apa ajaran itu? Ada di Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, dekku. Inilah Al-Quran. Ada korelasi dengan pengajaran Yesus dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dalam kitab Anda, adekku, silakan kau cross check, tidak pernah mengajarkan Trinitas, karena Trinitas itu pertama sekali muncul dari pengajaran manusia bernama Tertullian. Siapa Tertullian? Mantan penyembah pagan, bukan orang Yahudi, orang Romawi. Dia ajarkan Trinitas, uno substansi tres persona. Itulah yang kalian ikuti. Kalian ikuti ajaran manusia. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Coba saya tanya, ada Yesus ajarkan Trinitas? Ada Yesus ajarkan makan B2? Ada Yesus ajarkan raba-raba lama-lama? Ada begitu? Tidak ada. Apa yang Yesus ajarkan? Yang sama dengan kami, bersujud kepada Tuhan. Ini kening Yesus turun ke tanah. Siapa yang melakukan itu? Kami umat Islam. Adakah Yesus menyembah kepada Tuhan yang berbentuk manusia? Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah Roh Kudus? Lalu kenapa kalian ikuti itu? Ketika kami sampaikan kebenaran ini, kalian katakan kami menghujat. Padahal yang kami lakukan ini apa juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sekampungnya menuduh dia nabi palsu sampai-sampai dia dihadapkan kepada mahkamah agama untuk dihukum mati. Jadi kalau andai pun saya dihukum mati karena saya berdiskusi lintas agama, saya hanya mengikuti Yesus. Iya, Ini kami umat benar. Islam, adikku. Ya, agama Islam mengajarkan bukan hanya kebersihan rohani. Bagaimana mungkin rohani kalian bisa sehat, jasmani kalian tidak bersih? Mohon maaf, tidak bersunat kalian. 70% pria di Eropa bersunat karena faktor kebersihan. Kalian ikuti Paulus yang tidak bersunat. Paulus sendiri bersunat. Kalian ikuti pengajaran dia yang
tidak sunat nggak penting. Padahal itu perjanjian kekal antara Tuhannya Abraham dengan Abraham dan keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya. Dalam kitab kalian, barang siapa yang tidak bersunat itu dimusnahkan. Iya, aku nggak sunat loh. Ya sudah, Bau. dimusnahkan kamu menurut ajaran Nabi Ibrahim, menurut ajaran perjanjian lama. Ini datanya saya tunjukkan. Ya, nih saya kasih kamu datanya. Bau. Iya ya. Ih, bau. Lari cewek. Gak suka cewek. Yesus itu disunat. Tahu kan Yesus disunat hari ke-8? Aku tahu. Bacakanlah dalam kitab Kejadian pasal 17. Kamu baca itu adikku. Dan orang Makanya yang tidak banyak yang disunat, janggal. kamu ini dulu fokus di sini. Kamu baca ini. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kau ikuti adikku Paulus yang tidak mengajarkan bersunat. Kau ingkari perjanjian Tuhan Bani Israel, adikku. Sunat. Sini, tangkap kok ya. Sunat ya. Itu kata sunat. Yesus. Yesus tidak meniadakan hukum sunat. Bahkan dia sendiri bersunat. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu pengikut Yesus sementara kamu tidak sama seperti Yesus? Ya itulah, Yesus nggak ada bersujud. cuma aku sunat. Abraham itu disunat di usianya yang sudah lanjut. Tidak masalah kamu disunat. Tapi masalahnya adalah pelajari dulu ini. Apakah Islam ini ajaran yang betul-betul sesuai dengan ajaran Yesus? Mari kami buktikan. Yesus itu malam-malam berdoa kepada Tuhan. Adakah Kristen malam-malam berdoa? Itu namanya sholat. Kami ada sholat isya dan sholat tahajud, adikku. Perhatikan. Semalam suntuk Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Adakah kalian diajarkan di gereja kalian malam-malam kalian sholat? Nggak Sholat ada. itu arti. Kamu lihat gereja ortodok. Tahu gereja ortodok? Iya tahu ortodok aku. itu 11-12 sama Islam itu bentuknya kan. Artinya adikku yoga, silahkan kebenaran telah ada di depan mata. Tinggal tanganmu yang menggapai. Kau ambil, kau tinggalkan, itu pilihanmu. Kami tidak boleh memaksa. Karena Al-Quran bilang, la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Maka keselamatanmu tergantung dirimu, adikku. Takut akulah. Aku nggak tahu matiku kapan kan. Betul. Sunat. Ganteng. Kita nggak tahu kapan kau mati. Uni juga tidak tahu kapan Uni dipanggil oleh Allah. Apakah besoknya lagi, atau nanti malam, atau jangan-jangan Uni nggak diizinin pagi bangun lagi. Siapa ini si Reza? Sunat kau weh. Nggak ada, aku suruh mamaku sunat dulu. Tahu kau? Kalau ada udah sunat Iya. aku. Memang bodoh Nanti dia kau. disunat. Sabar, nanti dia disunat. Bising kali kalian. Udah tapi biar ganteng disunat itu. Kalau ganteng aja yoga. Burung kita. Iya, jadi yoga Lanjut. sekarang yoga berpikirlah dengan tenang, renungkan dulu entah sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau ingin menegaskan lagi, coba ajak pendetanya bicara. Pak Pendeta, kenapa kita nggak sunat? Aku udah lamanya sebenarnya ragu-ragu itu kan. Cuman aku memikirkannya dulu kan. Kupikirkan dulu orang tuaku, keluargaku, kerabat-kerabat terdekatku kan. Nah dari itulah aku ini berpikir, tentu aku udah dewasa, tentu aku tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak kan. Mantap. Adekku, kalau kamu betul-betul memikirkan keluargamu, adekku, bukan dengan mengikuti apa yang mereka mau, tapi ikutilah apa yang Yesus mau. Karena ketika kamu sudah bisa menyelamatkan, ini kamu sedang, taruhlah sekarang umpamanya kamu ada di kapal yang sedang oleng. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan keluargamu kalau kamu tidak selamat. Tapi kemungkinan kamu bisa menyelamatkan keluargamu itu besar, bisa kau selamatkan keluargamu kalau kau sendiri dalam keadaan selamat. Jadi saya ajak yoga untuk lebih pikirkan diri sendiri dulu. Karena ketika kau tunjukkan dengan kebaikanmu, dengan kebenaran perspektifmu, bisa jadi mamamu terselamatkan. Kita nggak pernah tahu itu. Tuhan itu maha pengasih. Begitu. Dan jangan sembarangan berdusta. Di Islam itu nggak boleh sembarang-sembarang berdusta. Tapi ada memang contoh nih, dusta yang dimaklumi oleh Allah. Kau jumpa dengan keluargamu yang sama-sama Kristen misalkannya, tiba-tiba kau udah jadi Islam. Lalu diancam lah kau, dekku, pakai pisau, diletakkan pisau di lehermu.
kau bilang dulu Yesus Tuhan ya, katanya. Kalau enggak kutusuk lehermu. Karena kau ingin menyelamatkan dirimu, ya. Kau bilang oke lah ya Yesus Tuhan. Allah nggak akan marah sama Dek. Itu dimaklumi. Bukan berarti kau berpahala, tapi Allah tidak akan menjadikan itu kau berdosa. Kenapa? Dalam Islam itu kami percaya Tuhan itu Tuhan pengasih dan penyayang. Sama seperti Rahab tadi, dia menyelamatkan orang lain, terpaksa dia harus berbohong. Bukan berarti dia jahat. Tuhan, kalau kau percaya Tuhan itu maha pengasih, bagaimana mungkin dia menghukumi orang sampai membunuh orang? Baca di Perjanjian Lama itu, banyak sekali itu anak kecil dibunuh itu. Apakah Tuhan seperti itu yang maha pengasih? Makanya Dekku, kalau Yoga masih membaca kitab suci Yoga, lalu Yoga akan temukan di sana banyak sekali kontradiksi. Ini contoh nih, salah satu kontradiksi yang sangat fatal. Ya, dalam kitabmu di Samuel dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan, tapi di dalam kitab Tawarik dikatakan bangkitlah pula murka iblis. Bagaimana mungkin Tuhan disetarakan dengan iblis? Kami nggak percaya dengan itulah kitab. bikin aku bingung juga itu. Iya itu. Di mana itu lupa aku. Di apa di Nggak mungkin Tawarik. lah. Nggak mungkin lah ya kan. Nih Uni Masa tunjukkan Tuhan ayatnya ya. sekarang iblis, kurang ajar itu. Dalam 2 Samuel pasal 24 nomor 1 itu. Nih, kita buka ayatnya. 2 Samuel. Nih. 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Kamu perhatikan ayatnya. Uni pindahkan ini ke belakang. Nih. Nggak mungkin itu iblis. Mana coba? Betul. Ya, coba lihat apa ini. kau blender? Diam kau dulu. Enggak itu tengok. Penasaran aku. Nih, ini perikopnya tentang pendaftaran dan hukuman. Kitab Tawarik dengan kitab Samuel itu diduga menceritakan hal yang sama. Buktinya ini dikorelasikan oleh pendeta-pendeta kalian. Dan memang ini diakui penulisnya kurang lebih sama. Karena ceritanya sama. Di sini dikatakan, si Samuel mengatakan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Di sini dikatakan Tuhan yang menghasut. Firman-Nya, pergilah hitung orang Israel. Tapi kalau kita lihat, klik di Tawarik ini, kita buka Tawarik ini. Di sini justru iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Tadi yang menghasut Daud adalah Tuhan. Di sini dikatakan iblis. Makanya kami nggak percaya dengan kitabmu adikku, karena bahkan seorang Dr. Yonatan Purnomo itu orang Kristen sendiri yang membongkar bahwa kitab kalian banyak kontradiksinya. Lalu bagaimana mungkin kami bisa menerima kebenaran dari kitab Anda, adikku? Iya, emang kayak gitu, emang beda-bedanya di bahasa apa beda, ada perbedaan juga. Itu bikin aku bingung kadang. Aku bilang kadang sama mamaku, mak, kenapa ini mak? Kok ada beda-beda? Beda-beda apa? Kepala kope yang bujang kata mama. Iya, mak. Aduh mak. Jadi diamnya kau blender, diamnya dulu kau blender. Ya, jadi gitu ya Yoga. Terserah kepada kamu lah. Kamu mau kalau perlu silahkan kamu cari tahu di komal-komal Kristen yang lain. Bisa nggak mereka menjawab ini 1 Tawarik 21 ini? Tanya sama mereka. Catat ayat ini. Coba tanya sama mereka, kayak mana ini? Mana yang betul, iblis atau Tuhan? Biasanya jawaban teologi mereka adalah iblis dipakai oleh Tuhan. Padahal di situ dikatakan terang-terangan, yang satu katanya Tuhan yang menghasut, tiba-tiba jadi iblis. Masa Tuhan disetarakan dengan iblis? Karena apa? Inilah kalian tersesat dari terjemahan. Karena kitab kalian bahasa aslinya tidak ada. Bagaimana mungkin tiba-tiba Yesus yang orang Ibrani, tiba-tiba kitabnya bahasa Yunani? Tahu nggak orang Yunani itu penjajah loh di zaman Yesus. Iya, Yesus itu orang benar. Yahudi, dekku. Yesus itu orang Yahudi. Tiba-tiba penulis kitabnya, murid-muridnya banyak orang Yahudi. Tiba-tiba kitabnya bahasa Yunani. Nggak berpikir kok sampai ke situ. Nggak nyambung ya Uni ya. Nggak nyambung gitu ya. Orang Yunani sudah terbiasa menyembah kepada Tuhan. Diam dulu lah kau udah. Iya, jadi orang Yunani itu sudah terbiasa menyembah kepada makhluk, contoh Zeus, Osiris. Mereka sudah terbiasa menyembah kepada Tuhan yang mati, bangkit, kemudian menyelamatkan. Sudah terbiasa. Nah, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Nah, kalian dapat informasi dari orang Yunani. Orang Yunani itu tradisinya zaman dahulu terbiasa mengasimilasi. Tahu enggak asimilasi?
Artinya apa? Asimilasi itu mereka memaksa orang-orang yang dijajahnya untuk mengikuti aturan mereka. Mana data-datanya? Dalam kitab Makabe Deuterokanonik. Orang Yunani Romawi itu memaksa orang Yahudi untuk makan B2. Itu dalam kitab Makabe pasal 1 nomor 56. Baca itu. Lalu orang Yunani memaksa orang Yahudi untuk tidak menggunakan hukum Taurat. Mereka mengotori sinagog. Mereka melarang orang bersunat. Apa yang dilakukan orang Yunani itu menjadi ajaran di Kristen. Ngeri. Saya bacakan kitab 1 Makabe nomor 56 ya. Mak jangan ngeri kali. Nih, ini terjadi kepada Yudas Makabe. Ngeri kali Bang Tidak salah, sebelum Yesus lahir. Nih. Ini sejarah ini bermula apabila Raja Alexander anak Filipus dari Makedonia berangkat dari Makedonia dan menyerang Raja Darius, Raja Persia dan Media. Baginda mengalahkan Raja Darius dan merebut tahtanya. Dengan demikian memperluas kerajaan Yunani. Alexander Agung ini orang Yunani. Dan orang Yunani itu secara sejarah terbukti menjajah orang-orang di Yerusalem. Yerusalem itu sudah diperebutkan dari zaman dahulu. Nah, Yesus itu hidup di masa penjajahan orang Helenis, Yunani. Tiba-tiba saya bacakan dalam ayat di nomor ke-56, saya bacakan untuk kalian. Bentar lagi di sini maghrib, saya izin nanti. Nah, kau baca ini adikku. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Nih, dengar ya. Taurat itu dikoyak dan dibakar oleh kerajaan Yunani pada waktu itu. Nih, siapa saja yang didapati menyimpan kitab suci dan mentaati Taurat dihukum mati. Atas perintah raja. Berbulan-bulan orang kejam menggunakan kekuasaan mereka terhadap orang Israel yang terdapat di kota-kota. Pada tarikh 25 bulan itu korban dipersembahkan oleh mereka di misbah dewa yang ditempatkan di atas misbah di rumah Tuhan. Ibu-ibu yang menyunatkan anak mereka dihukum sesuai dengan perintah raja. Bayi-bayi digantung pada leher. Kaum keluarga mereka dan orang telah melakukan sunat juga dihukum. Orang Yunani yang melarang hukum sunat kepada orang-orang Israel, tiba-tiba ajaran itu diterima oleh orang Kristen atas pengajaran Paulus yang mengaku dari Tarsus, bermarga Romawi, mengaku Yahudi, tapi nggak tahu siapa bapaknya. Iya, benar. Apa yang dipaksakan orang Yunani berhasil. Apa yang dipaksakan orang Yunani kepada orang Israel tidak berhasil dulu karena kekuatan iman mereka. Berhasil dengan cara apa? Dengan cara menyamar menjadi domba. Makanya Yesus katakan, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kalian yang ikuti apa yang diajarkan Yunani kepada Israel, dipaksakan kepada Israel. Apa itu? Tidak bersunat, tak lagi jalankan hukum Taurat. Itulah kalian, adikku. Iya. Bagaimana dengan umat Islam? Bersunat. Nabi saya bersunat. Bersunat Nabi saya. Ada dalilnya. Artinya apa? Kalau memang adikku mengaku pengikut Yesus, harusnya adikku sudah jadi orang Islam sekarang. Karena saya bisa buktikan, orang Islamlah pengikut Yesus sejati. Tapi kalian penghujat Yesus. Kenapa? Galatia pasal 3 ayat 13. Kalian percaya dia mati terkutuk. Na'udzubillah min zalik. Iya, terkutuk bah. Gila. Apa kau ini? Kau dengarkan dulu orang ngomong. Baru kau pantai. Ntar kita sapa dulu ya. Ini Bang Dolof sama Moms ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya. Dolof sama Mom ini silakan dibuka mute-nya, cepat teman-teman, Kristen atau Muslim. Bang Dolof sama apa salat dulu aja nih. Emang udah salat di sana NTB? Udah, ini udah azan di sini, udah azan. Oke, closing dulu ya, closing. Nanti diganti sama Ustaz Hanafi dengan Ya udah, ntar gantian biar kita izin titip adik saya Aku Yoga. tunggu Uni ya. Aku tunggu Uni ya. Izin saya titip adik saya Yoga. Enggak, Siapapun dia nggak umat turun Islam Yoga, yang nggak turun nih. Nanti naik lagi salat dulu. Ya, saya soundingkan dulu. Siapapun yang menzolimi Yoga, termasuk Blender, akan menjadi musuh saya. Siapapun yang menyakitinya, hatinya kalian sakiti, kalian serang pribadinya, saya yang akan memusuhi kalian. Dia adik saya di sini. Kok turun? Oke, saya backing.
Saya izin sholat buat seluruh umat Islam. Kita adalah umat rahmatan lil alamin. Ya, kita ini perintahnya sampaikan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Maka kita harus bersikap adil. Saya tidak terima ketika ada umat manusia yang lahir dari rahim wanita Kristiani kemudian berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dizolimi oleh umat Islam. Saya tidak terima itu. Maka saya titip adik saya yoga dan saya titip juga pesan kepada teman-teman muslim. Tunjukkanlah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah bahwa ketika kita mengenal Allah, kita menjadi rahmatan lil alamin. Itu saja mungkin saya izin sholat maghrib. Oke, ini lanjut nih. Lanjut. So, doakan aku nih ya. Doakan aku ya. Kau yoga. Diam dulu kau blender. Kau kemana kau blender ini? Ada, aku nggak enak ya. Aku nggak mikir ekonomi riba tadi. Kau gas kau. Seumur-umur gue baru ngeliat bang blender diomelin sama yoga. Aku jadi ikut ngomelin. Memang ada dia gila-gila mau tengok. Belum selesai orang ngomong. Kalau nggak mikir ini ya. Gas. Jadi gini bang yoga. Dari tadi kita membahas tentang Nabi kan, Bang Yoga. Dan saya kasih analoginya gini Bang Yoga. Kalau Bang Yoga punya pabrik, pasti Bang Yoga mengangkat karyawan pasti yang terpilih. Betul ya Bang Yoga ya? Iya. Dan itu yang memang satu kepastian. Saya akan milih karyawan di pabrik saya yang terbaik. Dan di dalam Islam itu, arsalal anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Tuhan itu, ya ketika ada orang nih Bang Yoga nih, ngaku dia itu anaknya menteri, ngaku dia anak orang kaya, itu gampang itu. Kita bisa melihat, mengecek gitu. Oh dia anak orang kaya, kita cari tahu. Oh bener dia anaknya orang kaya. Dia ngaku anaknya presiden, anaknya. Kita cek langsung kita bisa mengetahui secara logis, ya, secara faktanya. Nah, ketika ada orang yang ngaku dia adalah seorang utusan Tuhan, nah secara logikanya bisa nggak nih diterima? Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku saya ini utusan Tuhan, saya ini nabi, saya ini rasul. Lalu pembuktiannya dilihat, diceklah. Dia yang ngaku sebagai utusan ini dicek. Pernah nggak dia dari kecilnya itu berbohong? Dia amanah, dia tablik, dia fatonah, menyampaikan segala sesuatunya dan terlihat akhlaknya yang begitu luar biasa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka nabi ini kita lihat yang mendatangkan bukti. Buktinya itu apa kalau kau seorang nabi? Maka Al-Quran teman-teman. Coba dibaca di dalamnya. Ada kisah-kisah yang luar biasa. Baca Al-Quran. Ada kisah masa lampau. Ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Ashabul Kahfi, ada Al-Imran. Kemudian kisah tentang Luqman, Bani Ismail, Fir'aun. Oh kisah-kisah yang banyak sekali teman-teman. Kemudian ada kritik terhadap agama lain. Kemudian ada eskatologi, penjelasan surga, neraka. Kemudian ada penjelasan Tuhan, ada konsep ketuhanan. Dalam Al-Quran ada tuntunan syariat, ada tuntunan moral. Banyak sekali. Dan itu dikaji dengan bertonton kitab tafsir yang ada di muka bumi ini. Tontonan teman-teman tentang Quran itu. Dalam sejarah dan tradisi keislaman, sementara lihat Nabi Muhammad faktanya, sejarahnya menunjukkan bahwa beliau itu tidak dapat membaca dan menulis. Nabi Muhammad itu faktanya nggak bisa baca dan tulis teman-teman. Tidak pernah belajar. Dengan siapa dia? Di mana dia dapat ilmu itu? Ini logik teman-teman. Jadi kita menghadapi fakta ini. Ini orang yang jujur, nggak pernah bohong, terpercaya, punya integritas tinggi, mengaku sebagai utusan Tuhan, datang membawa Al-Quran yang berisikan pengetahuan masa lampau, pengetahuan masa yang akan datang. Bahkan di saat yang bahasa kita tuh sertifikat yang luar biasa. Padahal beliau tidak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah filsafat, nggak pernah sekolah perbandingan agama, nggak pernah belajar dengan rabi Yahudi sama pendeta Nasrani. Kok bisa ya? Pertanyaannya secara logik, kok bisa ya? Ya mendatangkan kitab yang penuh dengan pengetahuan yang berlimpah. Harusnya sampai di situ bisa berpikir tuh Bang Yoga. Iya. Nah, ini kembali kepada kita. Kalau tentang mengenai masalah, maaf, beribu maaf teman-teman. Makanya kebenaran itu nggak butuh bukti. Yang butuh bukti itu adalah kesalahan. Makanya dalam pengadilan tuh ketok palu bunyinya terbukti bersalah, bukan terbukti benar.
La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Nah, yang butuh bukti itu ya kesalahan. Gitu loh. Makanya cobalah kita kaji tentang kebenaran dengan baik, dengan secara akademisi, dengan pengetahuan, dengan akal yang terbuka. Bayangkan gara-gara satu Al-Quran sampai detik ini berapa ton kitab-kitab yang dikaji oleh orang-orang ulama-ulama hebat mendunia, bahkan bisa secara akademisi, bahkan secara kedokteran, secara ilmu-ilmu sains, terbukti semua. Beda dengan kitab-kitab sebelah. Dan ini tugas saya kepada Bang Yoga dan teman-teman Kristen yang ateis, agnostik, hak Anda mau mengimani apapun. Nah, nanti kita membahas tentang ketuhanan. Ada nggak di Al-Quran? Jelas, nampak, luar biasa. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Nggak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Lah Bang Yoga punya mama bikin bolu, tiba-tiba langsung, "Mak, kau bikin bolunya pula, Mak." "Iya, Yoga." "Kenapa?" "Muka kau kenapa jadi kayak bolu, Mak?" "Oh, habis kau diomelin sama mama kau." "Aku yang bikin bolu, kau bilang aku kayak bolu. Habis kau." Aduh, bolu mukanya. Apa kau blender? Ada gila-gila, lagi Diam lah dulu bro. kau blender. Udah gila kau. Begitu kalau secara analoginya Bang Yoga. Cemana Bang Yoga bilang, "Mama, kau bikin bolu. Kenapa muka kau kayak bolu, Mak? Habis kau diomelin." Begitu juga Tuhan yang maha suci, yang maha mulia, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, yang maha suci. Mana mungkin Tuhan harus keluar dari maaf kemaluan seorang wanita? Tak akan mungkin, kawan. Sama secara akal nih Bang Yoga. Secara akal saja, Bang Yoga mampu makan makanan yang nikmat, yang hebat, makan nasi goreng, makan bolu, makan roti yang enak. Tiba-tiba Bang Yoga bisa nggak, mampu nggak makan kotorannya? Ya mampulah Pak Hanafi, cuman kan saya nggak mau. Kotoran saya masa saya mau makan? Begitu juga Tuhan. Tuhan bukan tak mampunya untuk jadi manusia, tapi Tuhan tak mau merendahkan dirinya untuk menjadi makhluk yang jadi rendah. Bang Yoga aja nggak mau kok makan kotorannya sendiri. Macam mana saya mau? Kan begitu. Apalagi Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia, nggak akan mungkin mau merendahkan dirinya menjadi makhluk yang hina dina. Ini kalau memakai akal dan logika Bang Yoga. Itu Bang Yoga. Ya, itu kembali kepada teman-teman yang ateis, yang agnostik, yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, monggo silahkan. Itu hak Anda mau menuhankan apapun. Tapi pertanyaannya, kami di sini tidak pernah mau menghina kalian. Tidak pernah. Cuma akal yang kalian diberikan sama Tuhan, bu, ya digunakan dengan baik dan benar. Jangan sampai akal Anda seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena syarat untuk mendapatkan kebenaran Bang Yoga, itu akal yang sehat. Syarat utama mendapatkan kebenaran bukan Al-Quran kitab suci, bukan sunnah, bukan apapun kitab-kitab yang ada di filsafat, no. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran adalah akalnya sehat. Itu Bang Yoga. Mudah-mudahan teman-teman semua, saya selalu mengatakan di sini, ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Ya, itu yang saya ulang-ulang. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kau menyampaikan kebenaran, kata Imam Asy-Syafi'i, akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Pertama, orang cerdas akan merenung. Ya, akan merenung orang cerdas. Tapi kalau orang oon akan tersinggung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang cerdas. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencerdaskan diri kita. Anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum naro, dan juga keluargamu dari kesusahan, dari kesedihan. Hoi. Kali orang ngomong dulu. Gak ada otak lu, tengok. Apanya kau? Apa kau? Apa kau? Woi, Agus. Ribut kali kau. Ribut kau baru naik kau. Ada gila-gila muku tengok. Iya, ini kena ribut tadi. Kau pikir terminal ini? Terminal, loh ya, kau pikir.
Ada kan penyembah batu ini, batu kau udah sembah. Binatang kau memang kurang ajar. Monyet kau. Sama-sama batu itu. Kau penyembah manusia kau. Turunkan aja tuh apa tai babi itu turunkan. Aku izin lah aku Ustaz. Aku baru kali ini aku dimarahin hotel. Baru kali ini aku kau tengok ya 3 hari kau nggak mualaf kugas kau. 3 hari nggak mualaf kugas kau ya. Izin dulu Ustaz ya. Baru kali ini aku dikasih hotel bah. Anda bisa melawan gara-gara Uniripa. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Bang Yoga. Karakter orang itu berbeda-beda Bang Yoga. Ada orang itu nggak bisa karakternya. Saya orang Madura, Bang Yoga orang Medan, termasuk Bang Blender. Kita orang-orang Sumatera, orang-orang yang daerah Bengkulu, yang dari NTB yang kelihatan panas. Gak akan mungkin kita bisa bergaya seperti orang Sunda. Betul nggak Bang Yoga? Ya kan Bang Yoga? Iya. Gak bisanya kita ini orang Medan harus kayak orang Sunda. Ya memang karakter kita seperti ini. Tapi hatinya Bang Blender, hatinya Bang Yoga, walaupun orang Medan, lembutnya punya hati. Cuman memang gayanya nggak bisa untuk seperti orang Sunda. Kan kayak gitu Bang Yoga. Jadi harus Ya emang kayak dimaklumi. gini ya nada bicara kami, nggak bisa kami lembut-lembut gitu. Ya makanya itu harus dipahami juga ya. Kayaknya Bang Yoga kan sempat nih pagi-pagi juga ya kan dari kita pertama ketemu, kau cuman di mulut saja kau. Karena kan Bang Yoga belum kenal. Maka saya nggak perlu kedikte dengan gayanya Bang Yoda dan teman-teman Kristen. Kau cuman di mulut aja Hanafi, ujung-ujungnya kau menista, menghujat. Mana pernah saya menista dan menghujat? Saya nggak pernah menghujat menista. Saya membacakan narasi yang ada di Bible. Kenapa saya sampaikan narasi di Bible kau anggap saya menghujat? Berarti Iya, awalnya kayak kau gitu musuhnya ya. adalah kitab Bible-mu sendiri. Iya. Saya menyampaikan di Bible. Bible tuh ngomongnya begini. Kau ketika aku sampaikan di kitab sucimu narasinya, kenapa aku dibilang menghujat? Jangan-jangan musuhmu adalah Bible-mu sendiri. Kan gitu. Gak Iya, kayak pernah gitu. aku mau menghujat. Mau ngapain? Apa gunanya untuk aku? Gak pernah aku mau menghujat. Seperti aku ngomongnya sama Bang Yoga dan teman-teman Bang Yoga, ya kan? Apa saya bilangnya? Hei kawan, Anda kan orang Kristen. Macam mana kalau ada anak Anda punya anak, tiba-tiba anak Anda itu bertanya, Bapak, kemananya ini ada di Bible, dibilang Tuhan tidur. Kok sama sayanya ini? Saya pun tidur Pak. Kenapa saya punya Tuhan tidur? Nah, bingung kan? Nah, seperti ini masa kita dibilang menghujat ketika kita baca di Mazmurnya 4423, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Nah, Tapi enak Mananya? loh, aku denger-denger kayak Nah, gini ada enak-enaknya. ya harus lah, namanya kita kan belajar Abang. Kita belajar menyampaikan narasi yang ada, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kan begitu Abang, betul nggak? Ya Iya. nanti tinggal yang menjawab adalah teman-teman apologet Kristen, ya pendeta yang harus jawab itu, ya kan? Nah, kitanya cuma ingin mendengar di sini mana nih kebenaran. Kita nggak boleh saya selalu mengatakan untuk sahabat-sahabat saya yang teman-teman diskusi, sederhananya kan begini saya teman-teman. Engkau boleh yakin bahwa dirimu benar, tapi tidak boleh memvonis yang berbeda dengan dirimu pasti salah. Kenapa? Karena pandanganmu yang penuh kebencian dan pikiranmu yang terbatas tidak bisa menjadi tolak ukur dan penentu yang menetapkan kekeliruan pendapat orang lain. Tinggal kau sampaikan saja kebenaran itu, ya kan? Nah nanti ya tergantung teman-teman yang mendengarkan di bawah, kan begitu. Nah itu tergantung nanti Bang Yoga, apakah Bang Yoga meyakini bahwa hidup kita tuh ya begini-gini aja. Enggak Bang Yoga, ya kita ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan. Jangan sampai nanti kita malah pakai alibi gini, akunya kan ini Tuhan, aku ikut pendeta. Kalau pendetanya salah, masa kita mau ikutin yang salah? Iya kan? Oh iya Bang. Cumananya Ini kita kalau malam- ngikut ada yang salah, kita ikut yang salah. Ya siap, Bang Yoga. Iya. Bang. Malam ini buka kok apalnya, buka room lagi ini enggak. Aku nggak Oh, tutup demi kau. 24 jam ini, 24 Aku jam nggak ini. tutup demi kau ini. Aku nggak tutup komal demi kau. Apalah ya, nantilah aku masuk lagi. Aku masuk pakai akunku yang besar ya. Ini akun kecilku ini. Ya bagus lah, bagus gitu. Tapi kau sambil ngomong dulu, nggak apa-apa. Kau ngomong bohong sama ibumu, bilang strategi siasat. Bu, aku mau debatnya sama Ustadz Hanafi itu yang terkenal di TikTok ibu. Aku akan kalahkan dia, katanya Ustadz dia. Itu nggak apa-apa.
supaya kau enak bernasib. Kalau perlu ibu, Bang Yoga, saran saya Bang Yoga, kalau perlu ada mama di samping ikut diskusi sama Bang Yoga. Tampilkan Bang Yoga nggak apa-apa sama saya Nggak mau aku diskusi ditopok dengan pula santainya kepala aku tentang nanti. ketuhanan. Memang ada yang bodoh-bodohmu bang. Ditopok kepala aku nanti. Nggak apa-apa, kan jadi mamanya sambil ikut diskusi, sambil ngomong pula, nggak apa-apa Bang Yoga. Cemana? Kan ingin mendapatkan kebaikan semuanya bareng-bareng kan? Supaya kita berpikir secara bareng. Kasiannya kita punya orang-orang yang kita sayangi ini, saudara kita seadam sehawa, nyembahnya Tuhan aja salah. Apalagi kita mencari jalan hidup. Kalau nyari Tuhan yang salah, cemana kita mencari kebenaran dalam hidup ini? Tuhannya aja udah salah kok Bang Yoga. Gitu? Nah gitu Bang Yoga ya. Jadi terus belajar dengan baik dan benar Bang Yoga. Jangan takut Bang Yoga, jangan takut salah. Jangan takut salah. Kita belajar dari kesalahan. Melangkah dalam kegagalan masih lebih baik daripada tidak pernah mau melangkah. Oh iya. Coba nanti aku belajar aja narasi nggak apa-apa. Aku aja mamaku. Besok kan hari Minggu ke gereja. Iya, bagus itu. Mak, ayo ikut Mak. Aku mau debatnya itu. Nanti Hanafi nih. Hanafi itu di sana Ustadz Mak. Wajahnya debat. Mama ikut debat. Tidak apa-apa. Kita pakai ini siasat. Nah, nanti biar Mama Bang Yoga juga sama kayak Bang Yoga. Berpikir pula itu. Sikat Mak. Mama kalau mau ngomong nggak apa-apa. Sama Hanafi ini kita sikat bareng-bareng Mak. Itu. Kalau perlu sama ada bapak juga. Kalau perlu ada di situ. Paulusnya di situ. Paulusnya. Ada siapa? Pendetanya aja Yoga. Bareng kita. Itu bagus Yoga. Ada kakak, adik, paman, bibi, kumpulnya lah di sini di Bang Pandi ini. Kita diskusi. Gitu Bang Yoga. Paham ya Bang Yoga? Iya. Jangan kau sendiri, kau nanti ngomong-ngomong di kemplangnya, kau punya kepala. Jangan ngomong sama Mama. Ini Mak, kita nanti tes di situ Mak. Ada Hanafinya Mak. Ayo kita diskusi Mak. Gitu aja diskusi bareng Yoga. Kau siapkan pula palamu pakai panci. Takutnya kau biar panci ketemu panci. Kumprang kan nggak sakit itu. Helm, takut aku loh. Pakai helm. Takutnya kau dikeplaknya. Iya takut aku. Kadang kasar mamaku itu. Ya kau pakai helm. Pakai helm. Kan mama kau kan kasar tuh. Tiba-tiba kau dikemplangnya pakai panci. Kau kan pakai helm. Aman lah. Aman lah. Gimana Mak? Bantulah jawab Mak, bantu jawab Mak. Itu nanti, itu Yoga, ya. Keren itu. Tapi kau jangan marah-marah sama mama kau. Nggak pernah aku marah-marah. Temen kau aja kau marah-marahin. Jangan dulu. Jangan. Iya, ajaklah diskusi mama sekali-sekali. Daripada kau mikirin bawang mulu nggak kelar-kelar. Mak mikir bawang itu. Sudahlah kita ngobrol ini santai. Gitu kau ajaklah Yoga. Itu loh. Sian mama kau, nanti kau kemasukan Roh Kudus terus kau kejang-kejang mama. Ya. Itu saranku Yoga. Entahlah kau kalau mau bertanya-tanya tentang agama diri kau, tentang Islam, enggak apa-apa, tanya-tanyanya kau di sini. Gitu Bang Yoga. Jadi kalau ada orang yang ngaku dia orang kaya, tak bisa cari tahunya, gampang. Bener nggak dia orang kaya? Ada yang ngaku dia anaknya menteri, bisa ketahuan. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngaku dia nabi dan rasul, cari tahu. Dia ngaku tapi seorang gini, nabi ya. rasul, kehidupannya gimana dia? Iya, gimana? Apa namanya? Mana? Bu, dari tadi aku masuk di sini kan, adanya kayak hibah-hibah hatiku, ku tengok. Kenapa itu? Hibah dengan siapa, Yoga? Enggak, iba-iba aja hatiku kayak sedih gitu. Tapi Iba nggak tahu dengan apa yang ku siapa? sedihkan. Memang lucu kan? Ya, harus kau sedih dengan ketidaktahuan. Wajib sedih lah. Mungkin Yoga. karena itu Justru kali. saya itu menyampaikan nggak ada paksaan untuk masuk kepada kebenaran. Kita sedih cemana, Bang Yoga? Kalau cuman diukur dengan bahasa, buktinya banyak kok yang menyembah Yesus di Kristen. Ini kan ternyata benar ini banyak yang nyembah Yesus kok. Bang Yoga, kalau Bang Yoga lari ke India, banyak pula yang nyembah binatang. Betul nggak Bang Yoga? Betul tak Bang Yoga? Iya. Ada yang Iya. nyembah lembu,
ada yang nyembah tikus, ada yang yang dia bikin khasiatnya kotoran lembu, jadi ini kan banyak. Gak bisa jadi tolak ukur kebenaran kalau cuman banyak orang-orang yang ikut-ikutan. Justrunya terbukanya akal kita. Sayangnya Bang Yoga, Mak, aku ini justru menghormati Mak. Mama kau sudah nyekolahin aku tinggi-tinggi bisa baca dan tulis, Mak. Aku, ayolah bareng-bareng kita diskusi ini. Cemana ini TikTok udah nggak bener ini. Selalu ada diskusi lintas-lintas agama ini tentang ketuhanan. Ayolah Mak, kita masuk lah Mak. Gitu. Nah, dia ancing gitu Yoga, supaya kita kesedihan itu terbuka. Kemana saya harus menyembah yang seharusnya dia itu menjadi makhluk yang dimuliakan. Kemana kok dihinakan itu? Dan begitu Bang Yoga. Gitu? Iya. Ah, gitu. Ya, Pak Pendeta Ferdi. Pak Pendeta. Pak Pendeta Ferdinand, monitor. Halo Pak. Ya, halo. Abangku. Halo, Ferdinand. Ya, kenapa ya? Abangku. Di doubling Pak Pendeta. Marah lagi Tuhan itu. Nggak baca doa kau. Akunnya kali kayak tukang nasi kemarin kali Ustaz ya.